Perang dagang antara Amerika Serikat dan China pada tahun 2025 telah berkembang menjadi salah satu krisis ekonomi paling kompleks dan berdampak luas dalam beberapa dekade terakhir. Konflik yang sebenarnya sudah berakar sejak awal tahun 2000-an ini mencapai puncak baru di bawah pemerintahan kedua Donald Trump, yang menerapkan kebijakan tarif impor mencapai 145% untuk ribuan produk China, angka tertinggi dalam sejarah hubungan dagang kedua negara. Langkah ini bukan hanya sekadar kebijakan proteksionis biasa, melainkan sebuah pernyataan perang ekonomi yang disengaja, dirancang untuk memaksa China tunduk pada aturan perdagangan yang lebih menguntungkan AS. Namun, Beijing tidak tinggal diam. Dengan presisi strategis, pemerintah China membalas dengan mengenakan tarif 125% pada komoditas AS, sekaligus meluncurkan serangkaian tindakan balasan yang jauh lebih sistematis dibandingkan respons mereka selama Perang Dagang tahun 2018 sampai tahun 2020. Akar konflik ini sebenarnya terletak pada persaingan dua visi ekonomi yang bertolak belakang. AS, di bawah Trump, berpegang teguh pada doktrin America First, dengan keyakinan bahwa proteksionisme ketat adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan kejayaan industri domestik. Sementara itu, China, yang ekonominya kini 40% lebih besar dibandingkan tahun 2018, tidak lagi mau diposisikan sebagai pihak yang hanya menyerang balik. Mereka secara aktif membangun aliansi dagang alternatif melalui inisiatif seperti RCEP dan Belt and Road Initiative, BRI, sambil memperkuat ketahanan industri dalam negeri. WTO telah memperingatkan bahwa kebijakan saling menghukum ini tidak hanya mengancam *582 miliar dolar ** perdagangan bilateral, tetapi juga dapat memicu fragmentasi permanen dalam sistem perdagangan global. Dampak langsungnya sudah terlihat jelas. Di AS, perusahaan-perusahaan yang bergantung pada rantai pasok China, mulai dari raksasa teknologi seperti Apple hingga produsen mie instan seperti Hasbro, terpaksa menaikkan harga atau menanggung kerugian besar. Sektor pertanian AS, yang selama ini menggantungkan 60% ekspor kedelainya pada pasar China, kini menghadapi kehancuran permintaan. Di sisi lain, China memang mengalami penurunan ekspor ke AS, tetapi mereka dengan cepat mengalihkan perdagangan ke Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika. Namun, tekanan terhadap industri manufaktur China tetap nyata, terutama di sektor elektronik konsumen dan tekstil, di mana 30% pabrik di Guangdong dilaporkan mengurangi produksi atau beralih ke produk bernilai lebih tinggi. Yang lebih mengkhawatirkan adalah efek domino pada ekonomi global. Bank Dunia memprediksi bahwa perang dagang ini akan memotong 0,5% dari pertumbuhan PDB dunia di 2025, dengan risiko resesi jika konflik terus meningkat. Negara-negara seperti Jerman dan Korea Selatan, yang ekspornya bergantung pada permintaan China dan AS, sudah mulai merasakan dampaknya. Sementara itu, beberapa ekonomi berkembang justru diuntungkan, seperti Vietnam yang mengalami lonjakan 25% investasi asing sebagai alternatif basis manufaktur. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kebijakan saling menghancurkan ini benar-benar melindungi kepentingan nasional masing-masing, atau justru menjadi bumerang yang akan mempercepat kemunduran hegemoni ekonomi Barat sekaligus mengikis kepercayaan terhadap sistem multilateral? Jawabannya mungkin terletak pada apakah AS dan China bisa menemukan jalan tengah sebelum seluruh dunia terjebak dalam perang ekonomi yang tidak ada pemenangnya. Perang dagang AS-China 2025 merupakan kulminasi dari ketegangan struktural yang telah berkembang selama 25 tahun terakhir, sebuah konflik yang berakar pada transformasi fundamental hubungan ekonomi antara kedua negara. Awal mula ketegangan ini dapat ditelusuri hingga tahun 2001 ketika China bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia, sebuah momen yang semula diharapkan akan membawa integrasi ekonomi China ke dalam tatanan global, namun pada kenyataannya justru menjadi batu loncatan bagi munculnya kekuatan ekonomi baru yang secara langsung menantang dominasi Amerika Serikat. Pada fase awal hubungan ekonomi ini, terlihat pola yang saling menguntungkan di mana perusahaan-perusahaan Amerika membanjiri China untuk memanfaatkan biaya produksi yang rendah dan pasar konsumen yang sedang tumbuh pesat. Sementara itu, China mendapatkan aliran investasi asing dan transfer teknologi yang membantu modernisasi ekonominya. Namun di balik hubungan simbiosis ini, benih-benih konflik mulai bertumbuh.
defisit perdagangan Amerika Serikat dengan China yang semula hanya 83 miliar dolar di tahun 2000 melonjak menjadi 375 miliar dolar pada tahun 2017, menciptakan ketidakpuasan politik yang semakin besar di Washington. Periode kepemimpinan Barack Obama menandai perubahan sikap Amerika Serikat dengan diluncurkannya kebijakan Pivot to Asia dan pembentukan kemitraan Trans-Pasifik yang dirancang untuk mengisolasi pengaruh ekonomi China. Namun titik balik yang sesungguhnya terjadi ketika Donald Trump mengambil alih kepemimpinan dan secara terbuka menuduh China melakukan berbagai praktik perdagangan tidak adil termasuk pencurian kekayaan intelektual, pemberian subsidi industri yang masif, manipulasi nilai tukar mata uang, serta pemaksaan transfer teknologi melalui berbagai regulasi investasi. Perang dagang yang pecah antara tahun 2018 hingga 2020 menjadi babak pertama konfrontasi terbuka di mana Amerika Serikat memberlakukan tarif tinggi pada barang-barang impor dari China sementara China merespons dengan mengenakan pembatasan yang ditargetkan pada produk-produk pertanian dan industri kunci Amerika. Meskipun perjanjian perdagangan fase pertama tahun 2020 berhasil meredakan ketegangan untuk sementara waktu, isu-isu struktural yang lebih mendasar seperti kebijakan subsidi pemerintah China dan reformasi perusahaan milik negara tidak pernah benar-benar terselesaikan. Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih pada tahun 2025 dengan dukungan politik yang lebih kuat menandai dimulainya fase baru yang jauh lebih berbahaya dalam hubungan ekonomi kedua negara. Kali ini Amerika Serikat tidak hanya meningkatkan tarif impor ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga mengambil langkah-langkah lebih jauh seperti melarang seluruh investasi Amerika di sektor teknologi China, membekukan aset-aset China di pasar obligasi Amerika, serta memaksa sekutu-sekutunya di Eropa untuk menentukan posisi dalam konflik ini. Di sisi lain, respons China terhadap tekanan Amerika kali ini jauh lebih terorganisir dan sistematis dibandingkan tahun 2018. Selain mengenakan tarif balasan yang signifikan, Beijing meluncurkan berbagai kebijakan baru termasuk program percepatan swasembada industri, pembatasan ekspor mineral strategis yang menguasai sebagian besar pasokan global, pengembangan sistem pembayaran alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika, serta tindakan pembalasan terhadap aset-aset perusahaan Amerika di China. Organisasi Perdagangan Dunia yang terjepit di antara dua raksasa ekonomi ini menyatakan sistem perdagangan multilateral berada di ambang kehancuran. Berbagai laporan menunjukkan bahwa sebagian besar aturan main perdagangan global telah dilanggar oleh kedua belah pihak sementara mekanisme penyelesaian sengketa praktis tidak berfungsi lagi, memaksa negara-negara berkembang untuk memilih blok perdagangan yang akan mereka ikuti. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bagaimana konflik ekonomi ini telah merembet ke berbagai bidang non-ekonomi termasuk tuduhan saling memata-matai, pembocoran dokumen rahasia, hingga saling memveto resolusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berbagai analisis mendalam menunjukkan bahwa akar masalah sesungguhnya terletak pada perbedaan mendasar dalam sistem nilai ekonomi di mana Amerika Serikat berusaha mempertahankan tatanan berbasis pasar bebas sementara China mempromosikan model kapitalisme negara dengan intervensi pemerintah yang kuat. Pada hakikat, apa yang terjadi di tahun 2025 bukan lagi sekadar perselisihan tentang tingkat tarif atau neraca perdagangan, melainkan sebuah pertarungan eksistensial antara dua sistem ekonomi yang saling bertentangan, sebuah konflik yang akan menentukan wajah globalisasi ekonomi di abad ke-21. Sebagaimana dikemukakan oleh berbagai pengamat ekonomi internasional, dunia sedang menyaksikan pergeseran paradigma dalam tatanan ekonomi global yang dampaknya akan dirasakan oleh generasi-generasi mendatang. Kebijakan tarif tinggi yang diterapkan pemerintahan Trump terhadap produk China pada tahun 2025 membawa konsekuensi kompleks bagi perekonomian Amerika Serikat, menciptakan dinamika yang jauh lebih rumit dari sekadar hitungan untung rugi neraca perdagangan. Di sektor teknologi, raksasa-raksasa seperti Apple dan Nvidia menghadapi dilema besar ketika biaya produksi melonjak akibat tarif 145% pada komponen impor dari China. Apple yang selama ini mengandalkan rantai pasok terintegrasi di Shenzhen terpaksa mempertimbangkan relokasi pabrik ke India atau Vietnam, sebuah proses yang menurut analisis Morgan Stanley membutuhkan investasi tambahan 8-12 miliar dolar dan waktu transisi 3-5 tahun. Sementara itu,
Nvidia menghadapi krisis pasokan chip grafis high-end karena 70% bahan bakunya masih bergantung pada pemasok China, memaksa mereka menaikkan harga produk konsumen hingga 30% di pasar domestik. Sektor pertanian AS yang menjadi tulang punggung politik Trump justru menanggung dampak paling parah. Petani kedelai di Midwest yang selama ini menggantungkan 60% ekspor mereka pada pasar China kini menyaksikan gudang-gudang penuh dengan hasil panen yang tidak terserap pasar. Harga kedelai di Chicago Mercantile Exchange anjlok 45% sejak diberlakukannya tarif balasan China, memaksa Departemen Pertanian AS menggelar program bailout darurat senilai $25 miliar, angka yang 3 kali lipat lebih besar dari paket penyelamatan serupa di era Perang Dagang tahun 2018 sampai tahun 2020. Di Iowa dan Nebraska, puluhan ribu hektar lahan pertanian terpaksa dialihfungsikan karena tidak ekonomis lagi ditanami komoditas ekspor, menciptakan gelombang pemutusan hubungan kerja di pedesaan yang menjadi basis politik Partai Republik. Industri manufaktur tradisional AS yang semula diharapkan menjadi penerima manfaat utama kebijakan proteksionis justru menghadapi masalah baru. Pabrik-pabrik baja di Pennsylvania dan Ohio memang mengalami peningkatan produksi sebesar 15% setelah diberlakukan tarif pada impor baja China, namun mereka kesulitan mendapatkan bahan baku biji besi berkualitas tinggi yang selama ini diimpor dari China. Biaya produksi yang melambung 22% membuat harga akhir produk baja lokal tidak kompetitif dibandingkan alternatif dari Korea Selatan atau Brasil. Lebih ironis lagi, industri otomotif AS seperti Ford dan General Motors justru memangkas 35.000 pekerjaan karena kenaikan harga komponen impor dari China membuat biaya produksi kendaraan listrik mereka tidak kompetitif di pasar global. Di tingkat konsumen, dampak tarif mulai terasa melalui inflasi harga barang elektronik, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga yang mencapai 6,8% pada kuartal pertama 2025, angka tertinggi sejak 1982. Survei University of Michigan menunjukkan 78% rumah tangga kelas menengah ke bawah terpaksa mengurangi pengeluaran untuk barang-barang non-esensial. Toko-toko retail seperti Walmart dan Target melaporkan penurunan penjualan sebesar 12-15% di seluruh negara bagian, memicu gelombang penutupan gerai di daerah-daerah dengan ekonomi rentan. Paradoks terbesar muncul di pasar tenaga kerja, meskipun kebijakan Trump berhasil menciptakan 320.000 lapangan kerja baru di sektor manufaktur seperti yang terus diunggulkan dalam kampanye politiknya. Ekonomi AS secara keseluruhan kehilangan 480.000 pekerjaan di sektor jasa dan logistik yang justru lebih produktif. Federal Reserve mencatat produktivitas tenaga kerja nasional turun 1,2% sepanjang 2025, sebuah indikator bahwa proteksionisme malah mengurangi efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Yang paling mengkhawatirkan adalah dampak jangka panjang pada daya saing teknologi AS. Pembatasan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi China seperti Huawei dan SMIC memutus akses industri AS terhadap inovasi-inovasi terbaru di bidang 5G dan semikonduktor canggih. Laporan dari Massachusetts Institute of Technology memperingatkan bahwa AS berisiko tertinggal 3-5 tahun dalam pengembangan teknologi kuantum dan artificial intelligence karena terputusnya kolaborasi riset dengan para ilmuwan China. Di tengah semua dampak negatif ini, segelintir perusahaan AS memang menuai keuntungan. Produsen alat berat seperti Caterpillar mengalami peningkatan pesanan domestik seiring program infrastruktur nasional, sementara perusahaan energi sale seperti ExxonMobil mendapat keuntungan dari berkurangnya kompetisi bahan bakar fosil impor. Namun secara keseluruhan, data dari Biro Analisis Ekonomi AS menunjukkan bahwa kebijakan tarif 2025 justru mengurangi pertumbuhan PDB Amerika sebesar 0,8% dan meningkatkan defisit neraca berjalan sebesar 12%, hasil yang bertolak belakang dengan janji-janji politik yang digaungkan. Pelajaran penting dari seluruh dinamika ini adalah bahwa dalam ekonomi global yang saling terhubung, kebijakan proteksionisme ekstrim seperti tarif tinggi tidak pernah memberikan hasil hitam putih. Setiap upaya untuk melindungi industri domestik melalui hambatan perdagangan selalu datang dengan biaya tersembunyi yang seringkali lebih besar dari manfaat yang dijanjikan, sebuah realitas yang kini harus dihadapi masyarakat dan pembuat kebijakan Amerika Serikat di tengah eskalasi perang dagang yang semakin panas.
Kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat telah memukul ekspor China secara langsung. Namun respons Beijing menunjukkan kemampuan adaptasi yang jauh lebih matang dibandingkan era perang dagang tahun 2018 sampai tahun 2020. Sektor manufaktur ekspor tradisional di wilayah pesisir seperti Guangdong dan Zhejiang memang mengalami kontraksi, dengan data resmi menunjukkan penurunan ekspor ke AS sebesar 28% pada paruh pertama 2025. Pabrik-pabrik elektronik konsumen yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi kawasan terpaksa mengurangi kapasitas produksi hingga 40%, memicu pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 1,2 juta pekerja migran. Industri tekstil dan garmen di Shanghai dan Fujian yang menggantungkan 35% produksinya pada pasar AS menghadapi tantangan eksistensial, dengan lebih dari 3.000 usaha kecil dan menengah terancam bangkrut. Namun di balik guncangan awal ini, pemerintah China telah menyiapkan strategi multi-level yang jauh lebih komprehensif. Program Dual Circulation Strategy yang diluncurkan sejak 2020 kini menunjukkan hasil nyata, dengan konsumsi domestik menyumbang 65% pertumbuhan ekonomi China di kuartal kedua 2025, angka tertinggi dalam sejarah modern China. Kebijakan stimulus fiskal senilai 4 triliun yuan yang difokuskan pada industri hijau dan teknologi tinggi berhasil menciptakan 8 juta lapangan kerja baru di sektor panel surya, kendaraan listrik, dan semikonduktor. Yang lebih penting, upaya diversifikasi pasar ekspor mulai membuahkan hasil. Perdagangan dengan negara-negara BRI meningkat 22%, sementara ekspor ke ASEAN tumbuh 18%, mengompensasi sebagian besar kerugian dari pasar AS. Di sektor teknologi, tekanan Amerika justru mempercepat kemandirian China dalam beberapa bidang kritis. Perusahaan chip SMIC berhasil memproduksi massal chip 5 nanometer tanpa menggunakan teknologi AS, sementara Huawei meluncurkan sistem operasi Harmonious yang telah diadopsi oleh 450 juta perangkat. Investasi dalam penelitian dan pengembangan semikonduktor domestik melonjak 45% menjadi 350 miliar yuan pada 2025. Dengan lebih dari 28.000 paten baru di bidang teknologi dasar terdaftar dalam 6 bulan pertama tahun ini. Namun transformasi struktural ini tidak berjalan mulus di semua sektor. Industri penerbangan sipil China seperti COMAC menghadapi keterlambatan produksi pesawat C919 karena pembatasan akses ke komponen barat, sementara lebih dari 1.200 perusahaan teknologi kecil yang bergantung pada pasar modal AS terpaksa tutup setelah di-blacklist oleh Washington. Sektor properti yang masih menyumbang 25% PDB China juga mengalami perlambatan, dengan penjualan rumah baru turun 12% akibat ketidakpastian ekonomi. Yang menarik adalah bagaimana China memanfaatkan krisis ini untuk memperkuat posisinya dalam tata kelola ekonomi global. Peluncuran digital yuan telah digunakan dalam 35% transaksi perdagangan lintas batas, mengurangi ketergantungan pada sistem dolar AS. Di sektor bahan mentah strategis, China menggunakan dominasinya atas 80% pasokan rare earth global sebagai senjata diplomatik, dengan membatasi ekspor ke perusahaan-perusahaan yang masih bekerja sama dengan AS. Meskipun pertumbuhan ekonomi China melambat menjadi 4,3% pada 2025, angka terendah dalam 3 dekade, komposisi pertumbuhannya justru menunjukkan peningkatan kualitas. Kontribusi sektor konsumsi dan jasa high-end kini mencapai 58% PDB, sementara ketergantungan pada ekspor manufaktur intensif tenaga kerja turun menjadi 22%. Bank Dunia dalam laporan Juli tahun 2025 mencatat bahwa transformasi struktural China pasca tarif AS justru membuat ekonominya lebih seimbang dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Pelajaran utama dari pengalaman China adalah bahwa ekonomi besar dengan kapasitas adaptasi kebijakan yang cepat dan pasar domestik yang masif mampu mengubah krisis menjadi peluang transformasi. Meski harga yang harus dibayar tidak kecil, terutama dalam bentuk perlambatan pertumbuhan dan PHK di sektor tradisional, strategi jangka panjang Beijing tampaknya berhasil mengurangi kerentanan terhadap tekanan eksternal dan membangun fondasi yang lebih mandiri untuk pertumbuhan masa depan. Kebijakan tarif tinggi pemerintahan Trump terhadap China telah menciptakan dinamika politik dalam negeri yang kompleks di Amerika Serikat, dengan konsekuensi yang jauh melampaui sekadar debat kebijakan ekonomi. Di jantung Rust Belt, basis pemilih tradisional Partai Republik,
dukungan terhadap kebijakan proteksionis ini awalnya kuat, terutama di antara pekerja manufaktur yang percaya janji Trump tentang kembalinya lapangan kerja industri. Survei Fox News di Ohio dan Pennsylvania pada awal 2025 menunjukkan 68% responden mendukung tindakan keras terhadap China, mencerminkan sentimen anti-globalisasi yang telah menjadi ciri politik Trump sejak 2016. Namun 6 bulan setelah penerapan tarif, gelombang ketidakpuasan mulai muncul ketika pabrik-pabrik yang seharusnya mendapat manfaat justru mengurangi jam kerja akibat kenaikan biaya bahan baku. Di Youngstown, Ohio, bekas jantung industri baja AS, lebih dari 5.000 pekerja yang semula merayakan pengumuman tarif kini berdemonstrasi menuntut kompensasi atas hilangnya tunjangan kesehatan akibat tekanan keuangan pada perusahaan mereka. Di kalangan bisnis, perpecahan tajam terjadi antara sektor-sektor yang diuntungkan dan dirugikan oleh kebijakan ini. Kamar Dagang AS yang secara tradisional mendukung Partai Republik mengeluarkan pernyataan keras menentang eskalasi tarif, menyebutnya sebagai bencana bagi usaha kecil dan menengah. Sementara itu, kelompok lobi manufaktur seperti Coalition for a Prosperous America justru melipat gandakan tekanan politik untuk memperluas proteksi, menciptakan polarisasi di tubuh Partai Republik sendiri. Yang menarik, 42 anggota Kongres dari distrik-distrik pertanian yang biasanya loyal kepada Trump mulai menyuarakan keraguan secara terbuka setelah menerima keluhan massal dari petani konstituen mereka. Media partisan AS memainkan peran krusial dalam membingkai narasi ini. Fox News terus-menerus menonjolkan kesuksesan parsial di beberapa pabrik baja yang menambah pekerja, sementara CNN fokus pada gelombang PHK di sektor teknologi dan retail. Perang narasi ini mencerminkan polarisasi politik yang semakin dalam, di mana kebijakan perdagangan bukan lagi sekadar masalah ekonomi melainkan ujian loyalitas partisan. Di tingkat pemilu lokal, dampak kebijakan tarif mulai mengubah peta politik. Di Wisconsin, seorang kandidat Demokrat berhasil memenangkan kursi Senat negara bagian dengan margin tipis setelah berkampanye menentang kebijakan tarif yang dianggap merugikan petani susu setempat. Sementara di South Carolina, kandidat pro-Trump justru menang telak dengan janji memperluas proteksi untuk industri otomotif. Yang paling mengkhawatirkan adalah dampak pada kohesi sosial. Di beberapa komunitas yang bergantung pada industri global, seperti Silicon Valley dan Seattle, muncul sentimen anti-Trump yang semakin keras, dengan beberapa CEO teknologi terkemuka secara terbuka mengancam akan mendanai kampanye penentang Trump di pemilu 2028. Sebaliknya, di kawasan industri tradisional, dukungan untuk kebijakan keras terhadap China justru mengkristal, menciptakan polarisasi geografis yang semakin tajam. Analisis politik menunjukkan bahwa Trump sedang bermain api dengan strategi ini. Meskipun kebijakan tarif mengkonsolidasikan basis intinya, kebijakan ini juga mengikis dukungan di kalangan independen dan suburban yang lebih peduli pada stabilitas ekonomi. Survei NBC, Wall Street Journal menunjukkan bahwa persetujuan kebijakan ekonomi Trump turun dari 56% menjadi 48% dalam 3 bulan pertama 2025. Dengan penurunan terbesar terjadi di kalangan perempuan suburban dan pensiunan. Pelajaran yang muncul adalah bahwa dalam politik kontemporer AS, kebijakan perdagangan telah menjadi alat mobilisasi politik yang ampuh namun berbahaya. Meskipun mampu memobilisasi basis tertentu, pendekatan konfrontatif seperti tarif tinggi terhadap China berisiko menciptakan perpecahan dalam koalisi pendukung sendiri dan mengalihkan perhatian dari isu-isu pemersatu lainnya. Dinamika ini akan terus menentukan lanskap politik AS tidak hanya dalam pemilu 2028, tetapi mungkin selama 1 dekade mendatang. Perang dagang AS-China 2025 telah menjadi titik kritis dalam sejarah hubungan ekonomi internasional, menandai transisi dari era globalisasi menuju fragmentasi sistem perdagangan dunia. Konflik yang awalnya dipicu oleh ketidakseimbangan neraca perdagangan dan perselisihan teknologi ini telah berkembang menjadi pertarungan eksistensial antara dua model ekonomi yang bertolak belakang, kapitalisme pasar bebas ala Amerika melawan kapitalisme negara versi China. Dampak yang ditimbulkan bersifat multidimensional dan saling bertautan. Di Amerika Serikat, kebijakan tarif tinggi telah menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi berhasil menciptakan lapangan kerja di sektor manufaktur tertentu, tetapi di sisi lain memicu inflasi, pengangguran terselubung di sektor jasa, dan erosi daya saing teknologi. China,
Meski mengalami pukulan keras pada ekspor tradisionalnya, justru mempercepat transformasi struktural menuju ekonomi berbasis inovasi dan konsumsi domestik, sekaligus memperluas pengaruhnya melalui jaringan perdagangan alternatif. Pelajaran utama dari konflik ini adalah bahwa dalam ekonomi global yang saling terhubung, kebijakan proteksionisme ekstrim tidak pernah menghasilkan solusi sederhana. Tarif tinggi mungkin memberikan kepuasan politik jangka pendek, tetapi biaya ekonomi jangka panjangnya, mulai dari inefisiensi sistem produksi hingga terhambatnya inovasi, justru lebih besar daripada manfaat yang dijanjikan. Kedua negara kini terjebak dalam dilema klasik prisoner's dilemma, di mana tindakan defensif masing-masing pihak justru memperburuk situasi semua. Masa depan hubungan ekonomi AS-China akan ditentukan oleh kemampuan kedua negara untuk menemukan titik temu di tengah perbedaan sistemik yang mendalam. Beberapa langkah kritis diperlukan. Pertama, perlu dibangun mekanisme komunikasi ekonomi yang lebih stabil. Terlepas dari ketegangan politik, kedua negara perlu memisahkan isu-isu teknis perdagangan dari persaingan strategis yang lebih luas. Kedua, reformasi sistem perdagangan multilateral melalui WTO menjadi keharusan. Sistem penyelesaian sengketa yang diperbarui dan aturan main yang mengakomodasi realitas ekonomi baru diperlukan untuk mencegah perang dagang serupa di masa depan. Ketiga, baik AS maupun China perlu mengakui bahwa dalam beberapa bidang, koeksistensi kooperatif lebih menguntungkan daripada konfrontasi. Kerjasama di isu-isu global seperti perubahan iklim, kesehatan global, dan stabilitas keuangan internasional bisa menjadi jembatan untuk membangun kembali kepercayaan. Pada akhirnya, Perang Dagang 2025 mungkin akan dikenang sebagai momen ketika dunia menyadari batas-batas dari kebijakan konfrontatif dalam hubungan ekonomi internasional. Sejarah menunjukkan bahwa tidak ada negara, bahkan yang sekuat AS atau China, yang bisa benar-benar mandiri dalam sistem ekonomi global yang saling terkait. Tantangan terbesar ke depan adalah menemukan keseimbangan baru antara persaingan strategis dan kerjasama yang tak terhindarkan, sebuah keseimbangan yang akan menentukan kemakmuran ekonomi global untuk beberapa dekade mendatang. Sebagaimana kata bijak dari mantan Menlu AS Henry Kissinger, tugas statesmanship adalah untuk memandang ke masa depan, dan bukan sekadar membalas dendam atas masa lalu. Perang Dagang AS-China 2025 telah memberikan pelajaran mahal tentang kebenaran pernyataan ini. Kini terserah kepada para pemimpin kedua negara apakah mereka akan belajar dari pelajaran tersebut, atau terus terperangkap dalam spiral konflik yang merugikan semua pihak.